Tidak heran kalau semua orang ingin mendapatkan privilege ataupun hak istimewa sehingga mendapatkan perlakuan istimewa. Dia mendapatkan fasilitas yang orang lain tidak mendapatkan. Dia mendapatkan kemudahan orang lain yang tidak dapat dapatkan. Semua orang ingin seperti itu. Dia ingin orang bekerja dengan susah payah, hasilnya 5. Maunya dia bekerja dengan mudah, tidak perlu susah payah, tapi hasilnya 10. Itulah yang disebut dengan mendapatkan privilege ataupun perlakuan istimewa. Ketika saudara naik pesawat, kalau saudara punya akses untuk pergi ke executive lounge dan saudara bisa masuk ke sana, dan di sana saudara dilayani dengan sangat-sangat baik, makanan yang enak-enak, minuman yang sangat bagus, yang lezat, yang menyegarkan, dan bertemu juga dengan orang-orang yang pilihan. Sementara orang yang tidak mendapatkan akses untuk masuk ke executive lounge, dia harus menunggu di ruang tunggu dan di sana tidak ada apa-apa. Semua kita ingin mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan Tuhan sebetulnya ingin sekali memperlakukan kita semuanya istimewa, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, sebetulnya siapa sebenarnya yang mendapatkan perlakuan istimewa itu? Saya mau katakan kepada saudara, malaikat ketiga menolong kita dalam hal ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini adalah di dalam ayat yang ke-16 sampai 18. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. 3 ayat ini menolong kita. Kalau saudara ingin mendapatkan perlakuan yang berbeda yang dilakukan oleh Tuhan dibandingkan dengan orang lain. Yang pertama, berulang kali dia berkata, takutlah akan Tuhan. Ketika saudara memulai pekerjaan hari ini, mulailah dengan takut akan Tuhan. Apa itu? Berusahalah semampu saudara. Apapun yang saudara kerjakan, semuanya hanya yang berkenan bagi Tuhan. Dan cara saudara melakukannya hanya dengan cara yang berkenan bagi Tuhan. Dan motivasi saudara mengerjakannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga dia sekali-kali tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Yang kedua dikatakan, yang akan mendapatkan perbedaan dari Tuhan adalah mereka yang beribadah kepadanya. Jadikanlah segala sesuatu yang saudara lakukan hari ini sebagai bagian daripada ibadah saudara. Cara saudara menghormati Tuhan, cara saudara memberitakan nama Tuhan kepada seluruh dunia, dan saudara mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, seperti saudara sedang mengatur persembahan ketika sedang beribadah. Dan tentu saja, orang yang mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan itu adalah mereka-mereka yang juga tidak lalai dalam melakukan ibadah-ibadahnya. Pagi hari saudara berdoa, malam hari saudara berdoa, sepanjang hari saudara berdoa kepadanya, dan menjadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani saudara, dan juga memberikan hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Itu pun adalah ibadah saudara. Dengan menjaga hidup yang kudus, itu adalah ibadah yang sejati, sebagaimana Roma pasal 12 ayat yang pertama berkata. Jadi yang pertama, yang mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan karena mereka adalah anak kesayangan Tuhan, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah orang yang memilih hidup benar di hadapan Tuhan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kiranya Tuhan melihat kita sebagai orang benar. Bukankah kitab Amsal berkata, berkat ada di atas kepala
orang benar. Maka di sanalah saudara akan melihat perbedaan itu, saudaraku. Di sanalah saudara akan melihat berkat bagi anak kesayangan Tuhan. Hari ini, doa saya, saudara mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Hari ini, doa saya, saudara boleh mendapatkan berkat bagi anak kesayangan Tuhan. Dengan memelihara 3 hal itu, takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya, dan hidup benar di hadapannya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita.